kemungkinan karena liburnya relatif panjang, bisa jadi kenaikan itu lebih dari 20%. Nah, oleh karenanya saya wanti-wanti dengan maskapai penerbangan dan kereta api agar menambah flight yang ada di udara dan kereta api dan juga bus. Karena sekarang ini relatif mereka baru kapasitasnya 43%, juga di kereta api baru 30%, mereka masih punya spare untuk menambah pesawat. Itu yang saya wanti-wanti. Besok atau lusa kami akan kumpulkan semua operator koordinasi itu, lagi ya Pak, koordinasi, mengingatkan kembali bahwa tidak ada alasan untuk melanggar protokol kesehatan. Itu adalah panglima kita yang harus kita. Liburan keluar rumah, ke luar kota, atau di kota atau di rumah saja. Jadi banyak pilihan. Dan saya yakin masyarakat sudah semakin paham, sudah semakin cerdas untuk memilih mana yang kira-kira akan dilakukan selama liburan panjang yang akan datang. Memilih liburan di rumah pun tidak salah. Dan saya justru mengajak kepada teman-teman semua, masyarakat seluruh Indonesia, untuk memanfaatkan liburan panjang ini juga melakukan aktivitas untuk lingkungan. Ya, itu tadi Pak Doni Monardo dan juga sebelumnya ada Menteri Perhubungan. Kita kembali, saya masih bersama Bu Sali Amanasution, tim pakar medis Satgas COVID-19. Bu Sali, kalau kita dengar Pak Doni tadi, saya yakin masyarakat sudah paham terkait dengan 3M. Apakah ada data, apakah ada angka, prosentase bahwa berapa sih sebenarnya awareness masyarakat kita ini terhadap perilaku protokol kesehatan? Ya, setahu saya ada beberapa penelitian survei bentuknya, tapi tidak terlalu besar. Saya lupa angkanya mengenai awareness ini. Bulan apa Dan itu, kalau ya. Bulan apa? Kalau saya tidak. Saya lupa. Kita pernah salah satu rapat itu disampaikan, tapi bukan dari komunitas kedokteran ya, bukan dari komunitas kesehatan. Sepertinya perilaku. Jadi yang dilihat adalah perilaku masyarakat. Dan memang saya setuju terlihat di situ jumlah ada perbaikan gitu awareness ya. Cuman survei ini kecil, artinya kalau tidak salah tidak nasional. Yang nasional saya belum pernah tahu. Memang idealnya kita buat survei secara nasional, minimal awareness masyarakat terhadap kemungkinan atau penularan atau transmisi COVID-19 ini. Apakah itu tidak bisa dijadikan, kalau itu Ibu merasa bisa dijadikan sebagai bahan acuan, kenapa Satgas tidak menyarankan untuk dibuat survei serupa yang skalanya nasional, yang respondennya lebih banyak, yang margin of error-nya lebih kecil, supaya kita bisa benar-benar mengerti apakah cukup hanya dengan himbauan dan arahan kepada masyarakat saja? Ya, mungkin ya itu salah satu ya, salah satu. Cuman ada beberapa prioritas lagi dari Satgas yang harus kami kerjakan saat ini. Mungkin kami akan menganjurkan seperti itu. Ya itu Bu, prioritas Satgas saat ini Bu? Iya, saat ini ada beberapa ya mengenai obat-obatan. Karena saya dari tim medis ya, jadi saya lebih fokus di masalah medisnya. Jadi beberapa waktu yang lalu mengenai beberapa penggunaan obat-obatan, ini kan sesuatu yang baru, jadi obat-obatannya berkembang terus. Dan nanti kemudian mungkin mengenai vaksin. Jadi itu yang saat ini dari tim pakar medis yang menjadi prioritas. Terkait obat-obatan, saya ingin tahu apa yang terbaru, apa yang paling menarik dari obat-obatan ini sebelum nanti hadirnya vaksin dan memang terbukti vaksin bisa ampuh untuk menahan virusnya sendiri. Ya, jadi untuk obat-obatan kalau ditanya obat yang pasti belum ada. Tapi artinya beberapa obat-obatan yang sudah kita pakai berdasarkan data dari luar, dari beberapa negara yang sudah menggunakan terlebih dahulu, itu dievaluasi terus. Jadi ada beberapa yang dinilai, oh ini ternyata tidak terlalu efektif, jadi prioritasnya berganti. Ini sangat dinamis, jadi pemilihan obat-obatan tersebut terutama antivirus ya. Jadi karena ini kan penyakitnya disebabkan oleh virus, sehingga concern kami salah satunya kepada antivirus yang aman untuk digunakan, plus terapi-terapi lain, jadi pengobatan-pengobatan lain seperti pengencer darah, antikoagulan, kemudian plasma konvalesen dan lain-lain sebagainya. Dan untuk vaksin sendiri, November itu memang hadir 6,6 juta dosis dan itu Satgas juga ikut merumuskan siapa saja batch satunya nantinya yang berhak, yang harus mendapatkan vaksin terlebih dahulu.
Ya, jadi mengenai vaksin ini yang diskusi kami dalam beberapa minggu terakhir mengenai banyak hal tentang vaksin, karena ini vaksin yang baru dan beberapa masih dalam uji klinis. Ya, yang harus ditekankan juga bahwa vaksinasi itu hanya menekan virusnya saja agar tidak terjadi manifestasi virus, bukan kemudian pengobatan. Menghilangkan. Gitu. Ini juga awareness yang penting juga ditanamkan kepada masyarakat. Terkait dengan libur panjang dan vaksin yang belum tentu teruji atau obat yang entah kapan akan datang untuk COVID-19. Terkait dengan libur panjang Rabu depan ini, apakah himbauan dari Satgas salah satunya untuk pemerintah provinsi atau pemerintah daerah melakukan razia di perbatasan kota? Razia ya, untuk menghimbau razia sih tidak ya. Jadi sepertinya itu bukan dalam kapasitas kami untuk menghimbau razia, karena itu dikembalikan kepada para pimpinan daerah. Tapi kalau kembali lagi, ya karena kami kan tim pakar medisnya lebih banyak. Baik. Tapi untuk pengendalian peningkatan kasusnya sendiri, Ibu, razia itu mungkin memang diserahkan kepada pemerintah provinsi atau pemerintah daerah. Kemudian untuk warga yang kemudian nekat keluar kota misalnya, tanpa dia pernah melakukan rapid test minimal, atau memang dia ingin keluar kota mengunjungi sanak saudara, apa sebenarnya yang bisa ditekankan kepada mereka, bukan hanya mengandalkan awareness dari masing-masing pribadi, dari tim Satgas. Selain arahan itu apa lagi, Ibu? Kembali lagi, 3M. Nggak ada lagi pilihan yang lain. Karena kan kita saat ini tidak mungkin melarang mereka, apalagi kalau memang ada kebutuhan atau keperluan yang sangat penting ya. Jadi mengingatkan lagi untuk disiplin diri. Dan satu hal yang kami ingatkan, kalau orang akan berpindah atau mobilitas orang, hati-hati membawa, dalam tanda kutip, membawa virus ke tempat orang tua kita yang kita kunjungi, atau kalau dari orang yang mengunjungi daerah zona merah, hati-hati terinfeksi di tempat yang kita kunjungi. Jadi itu beberapa yang saya tahu ya, beberapa kelompok masyarakat sudah cukup aware, mereka justru takut gitu. Wah, nanti ketularan nggak ya di sana, atau saya menularkan nggak? Itu sangat penting. Awareness seperti itu tuh penting. Iya, sangat penting. Tapi kita tidak juga kemudian mengandalkan, masyarakat tahu kok, masyarakat paham, tanpa kita punya angka tertentu dari survei yang memang reliable untuk kita pegang sebagai acuan. Ya, mungkin nanti kami akan anjurkan survei itu. Barangkali sudah ada, saya kurang tahu. Baik. Kemudian dari Mendagri kemarin juga minta masyarakat menahan diri untuk berlibur, kemudian bagi yang terpaksa banget harus keluar kota atau pulang kampung melakukan tes PCR dulu, minimal rapid test. Dari Satgas, apakah memang rapid test ataupun sebenarnya kita harus menegakkan rapid test itu, tapi kalau untuk PCR atau swab itu sebenarnya diharuskan nggak sih, Bu? Seberapa penting nggak sih rapid test, swab test itu? Ya. Intinya, kalau kita mau ke tempat orang lain atau berkunjung ke tempat lain atau sebaliknya, kita harus tahu status kesehatan kita. Idealnya kan seperti itu. Nah, kalau ditanya pakai apa? Ya paling ideal dengan swab PCR. Ya, jadi artinya supaya kita yakin kita nggak menularkan ke orang tua kita kita nanti tidak tertular dan sebagainya. Jadi sebetulnya penting, cuman kan tidak semua mampu laksana. Baik, apalagi PCR masih minimal 1,5 juta, di rumah sakit besar 2,5 juta. Untuk rapid test juga yang di lab, maaf kalau saya bilang abal-abal, yang tiba-tiba muncul, kemudian alat rapid test yang kita nggak ngerti, padahal sudah ada laporannya itu tingkat akurasinya hanya less dari 20%, itu pun di harga 150.000, 250.000. Jadi sebenarnya apa cara teraman untuk masyarakat? Dia sudah aware, tapi dia harus terpaksa pergi keluar kota, mau nggak mau. Jadi apa yang harus dilakukan? Bayar sendiri loh, Ibu. Ya, kalau memang tidak memungkinkan nih, kalau kita bicara tidak memungkinkan untuk melakukan tes tersebut, kembali lagi paling aman itu untuk diri sendiri pakai masker. Jadi bicara itu yang sering orang males ya. Aduh, saya harus bicara, harus ketemu orang pakai masker, ketemu keluarga. Tapi itu pertahanan yang paling minimal kalau menurut kami. Jadi tapi itu yang harus diingatkan, karena kita nggak tahu status kesehatan kita.
Baik, 3M itu wajib, itu harus dilakukan. Ya. Itulah tadi dari awal saya ingin mengetahui bahwa apakah law enforcement perlu ditegakkan di sini seperti dulu misalnya PSBB awal Jakarta begitu. Apakah denda harus difungsikan ataukah fungsi pengawasan razia sidak itu harus digencarkan dari tim Satgas. Tapi ternyata kan ini sifatnya hanya himbauan, tidak mengharuskan, tidak berupa kewajiban. Yang saya ingin tahu sebenarnya efektivitasnya seperti apa dari himbauan, dari arahan-arahan ini supaya kita bisa melihat bahwa tidak hanya mengandalkan awareness dari masyarakat sendiri. Jadi seberapa besar Ibu dari tim pakar medis melihat bahwa tingkat efektivitas dari himbauan ini bisa dipertanggungjawabkan kemudian? Ya, sebetulnya tadi datanya harus ada data ya, berbentuk data. Dulu berapa persen, sekarang berapa persen yang aware, seperti itu. Kalau mau ditanya bagaimana kita yakin. Cuman kan yang dilihat saat ini kenyataannya bagaimana nggak usah masyarakat lah, di kelompok-kelompok kecil seberapa mereka mentaati aturan atau mentaati 3M itu saja gitu. Baik. Jadi data sebetulnya. Baik, kita sudah dari Maret masih belum membaik, tingkat kasusnya masih terus tinggi, puncak juga belum kelihatan. Catatan terbesar dari Ibu sebagai tim pakar medis di Satgas COVID-19, apa yang terbesar? Terbesar maksudnya? Catatannya Bu, yang harus diperbaiki, yang harus dikoordinasikan fungsinya. Ya, sebetulnya catatan yang paling besar itu banyak ya. Jadi artinya koordinasi, saya setuju koordinasi. Koordinasi itu dari bawah sampai ke atas. Nah, yang ya kembali lagi saya nggak bisa bilang masih belum baik atau sudah baik atau tidak baik mengenai awareness tadi. Karena kita tidak punya data. Tapi artinya kalau dilihat saat ini masih ada, kalau ditanya masih ada yang abai, tidak, masih ada kelompok yang abai. Tapi kalau ada beberapa informasi mengatakan yang sudah lebih kecil kelompoknya dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya, karena mungkin melihat angka yang tinggi, angka kematiannya juga masih tinggi dan lain sebagainya. Jadi kembali lagi yang kita hanya bicara di kota-kota besar saja seperti Jakarta, Surabaya, atau Provinsi Jawa Barat, Sulawesi Selatan, atau kita bicara seluruh nasional. Karena saya tidak yakin mereka yang ada di kampung, di kabupaten itu paham betul terkait dengan awareness ini. Ya, jadi gini, nasional. Karena gini, kalau kami dari komunitas dokter kan ada sejawat sampai di daerah-daerah yang terpencil. Nah, itu juga kami selalu koordinasi bagaimana mereka di sana dengan masyarakat di sekitarnya. Jadi memang tidak mudah ya. Jadi terutama ya dengan background pendidikan dan lain sebagainya, itu yang sangat berpengaruh. Dan komunikasi, ada daerah-daerah yang koneksi internetnya terlalu bagus, mereka tidak dapat informasi yang cukup seperti yang di kota-kota besar. Itu juga kami himbau teman-teman yang di sana untuk memberikan edukasi, karena itu sangat penting. Baik, terakhir Ibu, menyambut libur panjang minggu depan dari tanggal 28 Oktober itu hari Rabu, sebenarnya Maulud Nabinya tanggal 30 hari Jumat 30 Oktober, kemudian ada libur Sabtu, Minggu, dan kemungkinan masyarakat masih bisa tambah libur di hari Senin, Selasa atau cuti. Jadi paling nggak ada 5 hari libur panjang minggu depan. Apa himbauan Ibu untuk masyarakat yang saat ini sedang menyaksikan dialog kita? Ya, sama seperti libur panjang yang lalu. Kalau tidak ada keperluan sekali, sebaiknya tetap di rumah. Dan kami juga menghimbau karena sebetulnya di rumah atau di lingkungan kita deh. Jadi apalagi kami himbau kalau bisa tidak keluar kota, tidak berpergian keluar kota. Karena sebetulnya banyak yang bisa kita lakukan di rumah atau di lingkungan sekitar kita. Dan kalau terpaksa keluar kota, 3M itu mau nggak mau wajib harus dilakukan. Ya. Masker nggak boleh dilepas. Baik, Bu Sali, terima kasih telah bersama kami pagi ini, Ibu. Sehat-sehat selalu. Terima kasih.